Nama saya Fitrina Zakia Swito. Nama saya Muhammad Raditya Raffi. Halo, nama saya Fia Farhania Nur. Aku Dinda Kamila Putri, biasa dipanggil Kamila. Jual beli barang bekas secara online adalah proses transaksi jual beli barang yang sudah tidak digunakan oleh pemiliknya, namun masih bisa berfungsi dengan sangat baik. Dilakukan lewat internet atau via online, di mana dua orang yang ingin melakukan transaksi, baik penjual ataupun pembeli, telah melakukan kesepakatan atau janjian terlebih dahulu melalui via internet. Tujuannya agar pembeli mendapati barangnya sesuai dengan ekspektasi dan penjual menerima pembayaran dengan jumlah dan pada tanggal yang telah ditetapkan. Faktor internalnya, kurangnya kepercayaan antara pembeli dan penjual seperti kondisi barang yang berbeda dengan deskripsi serta pembeli tidak melakukan pembayaran sebagaimana seharusnya. Faktor eksternalnya, barang bisa rusak atau bahkan hilang dalam proses pengiriman. Identifikasi risiko. Yang pertama, barang tidak sesuai. Barang berbeda dengan deskripsi atau picture yang diupload oleh si penjual. Kerusakan akibat pengiriman, miskomunikasi sehingga barang yang dikirim berbeda. Yang kedua, pengiriman. Proses pengiriman barang yang memakan waktu cukup lama. Jarak antara penjual dan pembeli terkadang terpaut jauh. Infrastruktur untuk mengirim barang tidak memadai. Yang ketiga, penipuan. Alamat yang dituju berbeda dengan yang tertara, sehingga barang tidak sampai kepada pembeli. Ketika melakukan transaksi secara online, barang tersebut tidak dikirim atau tidak diterima pembeli. Pada metode pembayaran cash on delivery, pembeli menolak membayar dengan berbagai alasan. Pembobotan atau analisis risiko, yaitu membuat analisa terhadap risiko yang berpotensi menggagalkan sasaran. 1. Risiko barang tidak sesuai. Analisa risikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan barang tidak sesuai, sedang. B. Ketidakpercayaan calon pembeli terhadap barang yang ditampilkan, tingkat pengaruh terhadap sasaran, sedang. 2. Risiko pengiriman. Analisa risikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan kerusakan akibat pengiriman barang, tinggi. B. Tingkat pengaruh terhadap sasaran, tinggi. 3. Risiko penipuan. Analisa risikonya sebagai berikut. A. Tingkat kemungkinan terjadinya, rendah. B. Tingkat pengaruh terhadap sasaran, sedang. Risiko barang tidak sesuai, level risikonya sedang. Risiko pengiriman, level risikonya tinggi. Risiko penipuan, level risikonya sedang. Selanjutnya, membuat urutan prioritas atau evaluasi risiko. Risiko pengiriman prioritas risikonya nomor 1. Risiko barang tidak sesuai, prioritas risikonya nomor 2. Risiko penipuan, risiko prioritasnya nomor 3. Maka, risiko yang menjadi prioritas penanganan adalah nomor 1. Mitigasi risiko barang tidak sesuai. Pertama, pilihlah penjual yang memiliki kredibilitas tinggi. Kedua, cek ulasan dari pembeli lain pada barang yang berbeda namun satu penjual. Yang ketiga, sebelum dikirim, konfirmasi dan pastikan kembali alamat serta barang yang dipesan. Mitigasi risiko pengiriman. Pertama, gunakan jasa angkut pengiriman yang terpercaya. Kedua, sertakan asuransi agar barang dapat dipertanggungjawabkan jika sewaktu-waktu hilang. Ketiga, lindungi barang seperti menggunakan bubble wrap, kardus, styrofoam, dan lain-lain. Lalu yang keempat, jika jarak yang ditempuh cukup jauh, gunakan pengiriman kilat agar barang tidak rusak di jalan. Mitigasi risiko penipuan. Yang pertama, cek melalui Google Maps baik alamat pembeli atau penjual apakah benar adanya. Kedua, untuk pembeli bisa menggunakan metode cash on delivery agar pembayaran dilakukan ketika barang sampai. Yang ketiga, bagi penjual, jika takut pembeli menolak untuk membayar, jangan sediakan fasilitas pembayaran tersebut.